wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sarifah Febiani. Video kali ini saya akan mempresentasikan modul 7 dari NetArcade, yaitu tentang Ethernet switching. Oke, langsung saja pada subbab yang pertama, yaitu Ethernet frame. Pertama, Ethernet encapsulation. Ethernet adalah teknologi LAN berkabel standar IEEE 802.2 dan 802.3 yang beroperasi pada data link dan physical layer dengan kecepatan hingga 100 kbps. Kedua, ada data link sublayer. Lapisan ini dibagi menjadi dua, LLC menghubungkan ke perangkat lunak lapisan atas dan MAC mengatur enkapsulasi data serta kontrol akses media pada perangkat keras. Ketiga, ada MAC sublayer. Sublayer ini bertanggung jawab penuh atas enkapsulasi data meliputi pembentukan struktur frame, pengalamatan MAC, asal tujuan, serta deteksi kesalahan frame check sequence. Terakhir yaitu Ethernet frame field. Ukuran standar frame Ethernet adalah 64 hingga 1518 byte. Frame di bawah 64 byte atau round frame otomatis dibuang, sedangkan yang di atas 1500 byte dapat disebut jumbo frame. Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu Ethernet MAC address. Pertama, MAC address dan heksadesimal. Alamat MAC berupa nilai biner 48 bit atau 6 byte yang ditulis dalam 12 digit heksadesimal 0 sampai 9 dan A sampai F. Fungsinya untuk mengidentifikasi kartu jaringan dan asal dan tujuan di LAN. Kedua, ada frame processing. Alamat MAC bersifat permanen di ROM NIC atau burned in address. Saat menyala, alamat ini disalin ke RAM untuk dicantumkan pada header setiap frame yang dikirim. Terakhir, yaitu ada 3 jenis komunikasi alamat MAC. Unicast, pengiriman data dari satu perangkat ke satu tujuan spesifik. Ada broadcast, yaitu pengiriman ke semua perangkat di LAN menggunakan alamat tujuan FF, 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 dan FF. Dan yang ketiga ada multicast, yaitu pengiriman ke sekelompok perangkat tertentu. Contohnya menggunakan awalan alamat 01, 00, dan 5E. Kemudian saya akan menjelaskan ke subbab yang ketiga, yaitu the MAC address table. Yang pertama ada switch, fundamental, dan layering. Switch menggunakan tabel alamat MAC untuk meneruskan data secara cerdas. Switch membangun tabel ini secara dinamis dengan mempelajari alamat MAC atau alamat source MAC dari setiap frame yang masuk ke portnya. Kedua, ada forwarding dan filtering. Setelah membaca alamat MAC tujuan, switch akan mencari kecocokan di antara tabelnya. Jika tujuan sudah terdaftar, switch akan menyaring data dan langsung mengirimkannya ke port spesifik yang dituju tanpa membajiri port lain. Kemudian di subbab yang keempat, itu switch speed and forwarding methods. Di sini yang pertama ada frame forwarding methods. Ada dua metode penerusan frame pada switch, yaitu store and forwards, menerima seluruh frame dan mengecek error sebelum data diteruskan. Kemudian ada cut through, langsung meneruskan frame segera setelah alamat MAC tujuan terbaca, sehingga lebih cepat tetapi tanpa cek error. Kedua, ada memory buffering dan duplex. Switch memakai buffer memori untuk menampung data saat port sibuk. Untuk komunikasinya, port mendukung mode full duplex atau kirim terima bersamaan dan half duplex, kirim terima bergantian. Terakhir ada auto MDIX. Fitur cerdas ini secara otomatis mendeteksi dan menyesuaikan jenis kabel yang terpasang, baik kabel straight through maupun crossover, sehingga mencegah kesalahan koneksi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.